warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel English Home Indonesia bersama saya Miss Santi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang salah satu genre teks dalam bahasa Inggris. Tapi sebelum kita membahas materinya, saya ingin bertanya dulu. Apakah kalian tahu tentang cerita Prambanan Tempel? Prambanan Tempel ini mengisahkan tentang seorang putri yang bernama Roro Jonggrang yang ayahnya dibunuh oleh seseorang yang bernama Bandung Bandawasa. Nah, Bandung Bandawasa ini berencana untuk meminang Roro Jonggrang, tapi ditolak karena Roro Jonggrang tidak mau menikah dengan orang yang membunuh ayahnya. Kemudian, karena tidak putus asa, maka Bandung Bandawasa tetap melamar Roro Jonggrang dan akhirnya Roro Jonggrang menerima lamaran itu dengan dua syarat. Yang pertama, Bandung Bandawasa harus membuatkan dia 2 sumur yang dalam. Syarat yang kedua, Bandung Bandawasa harus membuatkan Roro Jonggrang 1000 buah candi dalam waktu 1 malam. Bandung Bandawasa pun menyanggupinya. Kemudian dia meminta bantuan jin. Mulailah dia bekerja dan 2 sumur telah selesai. Kemudian dia membangun candi satu demi satu. Nah, pada pembangunan candi yang ke-999, Roro Jonggrang mengetahui bahwa Bandung Bandawasa meminta bantuan jin untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian Roro Jonggrang ini menggagalkan pekerjaan Bandung Bandawasa dan akhirnya Bandung Bandawasa tidak bisa menikahi Roro Jonggrang. Akhirnya Bandung Bandawasa mengetahui bahwa Roro Jonggrang melakukan kecurangan untuk menggagalkan pekerjaannya. Kemudian dia marah dan mengutuk Roro Jonggrang menjadi candi yang ke-1000. Jadi letaknya berada di tengah-tengah Candi Sewu. Jadi Roro Jonggrang itu candi yang terbesar di kawasan Candi Sewu. Nah, cerita tadi itu adalah contoh dari naratif teks. Seperti apa teks naratif itu? Kemudian bagaimana penjelasannya? Silahkan simak atau tonton video ini sampai akhir. Video pembelajaran Bahasa Inggris kelas 9 oleh Susanti Intan Kusmawati SPD. Hari ini kita akan membahas KD 3.7, membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks naratif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait fairy tales, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Naratif teks, di sini kita akan membahas tentang definisinya, kemudian generic structure, kemudian language features, dan example. Mari kita bahas satu persatu. Apa itu narrative text? Narrative text is a text which tell about imaginative story. It is a story with complicatory or problematic events and find the solution to solve the problem at last. Jadi naratif teks ini menceritakan sebuah kisah fiktif atau hayalan yang mengandung masalah dalam teks itu beserta penyelesaian di bagian akhir ceritanya. Kemudian kind of the narrative text, atau apa sih macam-macam dari naratif teks itu? Yang pertama itu ada fable. Fable yaitu cerita tentang binatang. Contohnya ada The Fox and the Cat, The Lion and the Mouse. Yang kedua ada myth atau mitos. Contoh mitos di sini yaitu The Origin of Banyuwangi dan The Story of Dewi Sri. Kemudian yang ketiga, legends atau legenda. Contoh dari legenda
yaitu The Legend of Surabaya, Danau Toba, dan Tangkuban Perahu. Kemudian yang selanjutnya ada folklores. Folklores itu adalah cerita rakyat. Contoh dari cerita rakyat yaitu The Wolf and the Lamb dan The Golden Fleece. Kemudian yang selanjutnya ada fairy tales. Fairy tales adalah cerita dongeng. Contohnya Snow White, Cinderella. Kemudian the social function of narrative text atau tujuan dari teks naratif itu ada yang pertama, entertain or amuse the reader with the story. Jadi fungsinya menghibur para pembaca dengan sebuah cerita. Kemudian yang kedua, teach moral value. Jadi memberikan pesan moral dari sebuah cerita. Kemudian generic structure of narrative text atau bagian-bagian dari teks naratif yaitu ada yang pertama, orientation. The beginning of the story that consists of introduction of character, time, and place. Orientation itu isinya adalah pengenalan tentang tokohnya, kemudian waktunya, dan tempatnya. Kemudian yang kedua, complication. Where the problem in the story start to appear. Jadi complication itu adalah bagian dari cerita awal mula masalah yang ada di cerita tersebut. Kemudian yang ketiga, resolution. Where the problem in the story is solved. Jadi resolusi itu isinya adalah atau penyelesaian masalah dari cerita tersebut. Jadi bisa berakhir bahagia atau sebaliknya bisa berakhir dengan sedih. Kemudian yang keempat ada coda atau reorientation. Ini optional ya, bisa ada, bisa juga tidak. Closing expression or statement that shows the story end and moral value of the story. Jadi ini mengandung akhir cerita dan berisi pesan moral dan saran dari penulisnya. Kemudian language features of narrative text atau ciri-ciri kebahasaan dari teks naratif. Yang pertama, using past tense, menggunakan tenses past atau waktu lampau. Contohnya ran away, found, got, live. Language feature yang kedua, using action verb atau menggunakan kata kerja aksi. Contohnya turn, duck, walk, climb, go, etc. Kemudian language feature yang ketiga, using adverb of time. Jadi menggunakan keterangan waktu, tempat, dan cara. Contohnya once upon a time, in the mountains, one day, ever after. Yang keempat, using adjective to describe the character in the story. Jadi menggunakan adjektif untuk menggambarkan tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Contohnya pretty, clever, arrogant, tyrant, big, lazy, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, using time conjunction. Jadi menggunakan penghubung waktu. Contohnya when, after, then, soon, suddenly, dan seterusnya. Pay attention for this example of narrative text. Sekarang kita menuju ke example-nya atau contohnya dari teks naratif. Di sini judulnya adalah The Magic Mirror. Once, there was a king of Granada Kingdom who decided to marry. To find a worthy woman, Court Barber told an idea to the king. I have a magic mirror. If any woman who is not kind look into that mirror,
There were many spots on mirror surface. Soon, the news was announced to all people in his kingdom. Almost all women wanted to be Queen of Granada. However, there was no woman coming to have a look into that mirror. Days and weeks went by. King was no closer to get his queen. Then, Berber told King that there was a brave shepherdess on a mountainside. King asked him to invite the shepherdess to his palace. Also, the royal hall was full of ladies as well as knights. King told that shepherdess to look into that mirror. Shepherdess answered that everyone made mistakes. However, she wasn't afraid to look into the mirror. Many ladies surrounded her and found that it wasn't a magic mirror. Those ladies complained and felt being tricked. Finally, King said that there was no trick. King wants to find a prince who was confident about her character like the shepherdess. Jadi, bagian yang pertama atau paragraf pertama itu mengisahkan seorang raja di kerajaan Granada yang memutuskan untuk menikah dan untuk mencari seorang wanita yang pantas, maka tukang potong si raja itu mengusulkan bahwa dia punya sebuah kaca ajaib. Jadi ketika semua orang atau semua wanita itu melihat ke dalam kaca tersebut, maka jika ia tidak baik, maka akan muncul spots, titik-titik dalam permukaan kaca tersebut. Nah, paragraf 1 itu adalah orientation atau memperkenalkan tokoh utamanya. Kemudian paragraf yang kedua adalah complication. Jadi mulai dari the noun was announced to all people. Jadi raja itu mulai mengumumkan ke semua orang bahwa dia mencari ratu untuknya. Kemudian banyak orang yang tertarik untuk menjadi ratu, tapi mereka tidak berani untuk melihat ke cermin. Kemudian tukang potong raja itu menunjukkan ada seorang penggembala wanita yang berani. Kemudian rajanya mengundang dan dia datang bersama semua ladies di kerajaannya, semua wanita yang ada di kerajaannya. Kemudian raja itu menyuruh si penggembala wanita untuk melihat ke cermin, dan tanpa ragu penggembala wanita tersebut itu langsung melihat ke cermin dan tidak terjadi apa-apa. Kemudian para wanita itu mendekat dan komplain, mengeluh kepada raja. Ternyata itu bukan kaca ajaibnya. Jadi resolutionnya, raja itu mengumumkan tidak ada trik. Raja hanya ingin mencari seorang wanita yang percaya diri dan punya karakter kuat seperti si penggembala wanita tersebut. Nah, ini resolutionnya, akhir ceritanya, akhirnya si raja itu menemukan queen yang sesuai dengan keinginannya. Nah, kemudian di sini ada 5 exercise, 5 pertanyaan. Yang pertama, the idea of magic mirror to the king come from Fort Berber. Ide dari kaca ajaib itu datang dari tukang potong langganan si raja. Itu benar atau salah? Betul ya. Tadi yang mengusulkan ide kaca ajaib itu adalah tukang potong raja. Jadi jawabannya adalah true atau benar. Kemudian kalimat yang kedua atau pertanyaan yang kedua, the king found a queen who has self-confidence at last. Akhirnya raja itu menemukan seorang ratu yang
percaya diri pada akhirnya. Ini juga benar ya, karena akhirnya si raja itu menemukan si penggembala wanita yang akan menjadi istrinya. Kemudian yang ketiga, the shepherdess lived in the palace with her family. Jadi si penggembala wanita itu tinggal di kerajaan bersama keluarganya. Salah, karena yang tinggal di kerajaan hanya the king-nya, sedangkan shepherdess-nya itu tinggal di Mountside. Kemudian yang keempat, many ladies weren't afraid to look into the mirror. Jadi banyak wanita yang tidak takut untuk melihat ke cermin. Tadi di teksnya itu tidak ada wanita yang berani, artinya semuanya takut. Hanya satu yang berani, si penggembala wanita. Jadi pernyataan di sini adalah salah. Kemudian yang kelima, the king found his queen only in a week. Jadi raja itu menemukan ratunya hanya dalam waktu 1 minggu. Padahal di teksnya tadi itu raja menemukannya setelah berminggu-minggu. Jadi pernyataan di sini false atau salah. Nah, demikian tadi penjelasan tentang naratif teks. Demikian tadi penjelasan tentang naratif teks. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe video ini. Dan satu lagi, bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Nah, apabila kalian ada pertanyaan, silahkan masukkan dalam kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.